Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atifah Mutmainah dari D41B, Sarjana Terapan Kebidanan Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan awal manusia dan analisis Spina bifida. Tonton sampai habis ya. Baik, mari kita mulai bahas. Video ini bertujuan untuk menjelaskan proses embriologi secara kronologis, lalu memahami mekanisme biologis dan seluler yang terjadi, dan mengaitkan perkembangan normal dengan kelainan klinis. Bagian 1, fase embriologi, transport gamet, dan fertilisasi. Perkembangan manusia diawali dengan proses fertilisasi, yaitu penyatuan gamet pria dan wanita. Sperma setelah ejakulasi akan mengalami perjalanan yang panjang dari vagina menuju serviks, kemudian ke uterus, hingga akhirnya mencapai di tuba falopi. Pergerakan ini dibantu oleh motilitas sperma dan kontraksi otot uterus. Sementara itu, ovum dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi dan ditangkap oleh Fimbriae menuju tuba falopi. Sebelum fertilisasi, sperma mengalami kapasitasi, yaitu perubahan fisiologis yang membuat membran sperma lebih permeabel terhadap ion kalsium sehingga meningkatkan motilitas dan kemampuan penetrasi. Kemudian, terjadi reaksi akrosom, yaitu pelepasan enzim seperti hyaluronidase dan akrosin untuk menembus lapisan korona radiata dan zona pellucida. Setelah satu sperma berhasil masuk, terjadi yang namanya reaksi kortikal untuk mengubah struktur zona pellucida dan bloket polispermia untuk mencegah masuknya sperma lain. Kita masuk ke pembelahan awal atau cleavage. Zigot kemudian mengalami pembelahan mitosis cepat yang disebut cleavage. Ciri utama cleavage terjadi tanpa pertambahan ukuran dan menghasilkan sel kecil yang disebut blastomer. Tahapannya, dari 2 sel menjadi 4 sel lalu menjadi 8 sel. Hari ketiga terbentuk morula sekitar 16-32 sel. Selanjutnya, berkembang menjadi blastokista yang terdiri dari trofoblast yang akan membentuk struktur ekstraembrionik atau plasenta dan embrioblast yang akan berkembang menjadi embrio. Blastokista ini juga memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosel. Tahap ini penting karena mulai terjadi diferensiasi sel awal. Lanjut, kita masuk ke yang ketiga, implantasi dan pembentukan plasenta. Blastokista kemudian melakukan implantasi pada endometrium uterus sekitar hari ke-6 hingga hari ke-7. Trofoblast mengalami diferensiasi menjadi 2, yaitu sitotrophoblast lapisan sel dalam dan syncytiotrophoblas atau lapisan luar yang invasif. Syncytiotrophoblas akan menginvasi endometrium dan membentuk hubungan dengan pembuluh darah ibu. Plasenta yang terbentuk memiliki fungsi yang pertama pertukaran gas antara O2 dan CO2, lalu transfer nutrisi, lalu ekskresi limbah metabolik dan produksi hormon seperti HCG, estrogen, dan progesteron. HCG berfungsi mempertahankan korpus luteum agar produksi progesteron tetap berlangsung. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan kehamilan. Lanjut, yang keempat. Gastrulasi. Gastrulasi adalah proses pembentukan 3 lapisan germinal utama melalui migrasi dan diferensiasi sel. Terbentuk menjadi 3, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm meliputi sistem saraf pusat dan perifer, juga epidermis, lalu mesoderm meliputi otot, tulang, sistem kardiovaskular, dan endoderm meliputi saluran pencernaan, paru-paru, dan hati. Terjadi pembentukan garis primitif atau primitive streak sebagai penanda suhu tubuh. Gastrulasi menentukan pola dasar tubuh manusia atau body plan. Yang kelima, organogenesis. Setelah gastrulasi, sel mulai berdiferensiasi menjadi organ-organ spesifik. Contohnya, mesoderm, jantung mulai terbentuk. Endoderm, saluran pencernaan, lalu ektoderm, sistem saraf. Organogenesis berlangsung intens pada trimester pertama, sehingga periode ini sangat rentan terhadap paparan teratogen. Yang keenam, neurulasi. Neurulasi adalah proses pembentukan sistem saraf dari ektoderm. Tahapannya, terbentuk neural plate, lalu melipat menjadi neural growth, dan menutup menjadi neural tube. Neural tube akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Penutupan neural tube terjadi sekitar hari ke-21 hingga ke-28. Jika gagal menutup, terjadi neural tube defect seperti Spina bifida. Kita masuk ke bagian 2, diferensiasi dan perkembangan fetus.
Diferensiasi seksual. Jenis kelamin ditentukan sejak fertilisasi oleh kromosom. Gen SRY pada kromosom Y mengkode protein yang memicu pembentukan testis, dan testis menghasilkan testosteron, perkembangan organ reproduksi pria, dan anti-Mullerian hormone atau AMH, regresi struktur perempuan. Jika tidak ada SRY, bagaimana? Nah, jika tidak ada SRY, gonad berkembang menjadi ovarium dan terbentuk organ reproduksi perempuan. Proses ini melibati interaksi genetik dan hormon. Pertumbuhan fetus. Perkembangan fetus dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, organogenesis, jantung mulai berdetak, dan sistem saraf berkembang pesat. Trimester ini paling rentan terhadap kelainan. Trimester kedua, pertumbuhan ukuran meningkat, janin mulai bergerak, dan organ mulai berfungsi. Dilanjut trimester ketiga, pematangan organ seperti paru atau otak, dan penambahan lemak tubuh juga persiapan lahir. Analisis klinis. Spina bifida adalah kelainan bawaan akibat kegagalan penutupan neural tube khususnya pada bagian posterior. Terjadi pada tahap neurulasi minggu ketiga sampai keempat. Neural tube tidak menutup sempurna, tulang belakang tidak terbentuk sempurna. Faktor penyebabnya defisiensi asam folat, mutasi genetik teratogen seperti obat, alkohol, dan radiasi, lalu diabetes maternal. Kegagalan penutupan menyebabkan paparan jaringan saraf, gangguan transmisi impuls saraf, kerusakan permanen pada sistem saraf pusat, dan manifestasi klinisnya kelumpuhan ekstremitas bawah, gangguan sensorik, disfungsi kandung kemih dan usus, dan hidrosefalus pada kasus tertentu. Kasus ini menunjukkan gangguan pada fase awal neurulasi berdampak besar pada fungsi tubuh jangka panjang. Ini menegaskan pentingnya proses embriologi yang normal. Cara pencegahannya, suplementasi asam folat sebelum dan selama kehamilan, edukasi ibu hamil, menghindari teratogen, dan antenatal care rutin. Kesimpulannya, perkembangan manusia merupakan proses kompleks yang dimulai dari fertilisasi hingga pembentukan fetus melalui tahap yang terstruktur. Tahap memiliki peran penting dan gangguan kecil pada tahap awal dapat menyebabkan kelainan serius seperti spina bifida. Pemahaman embriologi sangat penting dalam bidang kesehatan untuk mendukung pencegahan, diagnosis, dan penanganan kelainan kongenital. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.